Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, anak-anak ustazah, silahkan dibuka kameranya semua ya. Ya, silahkan dibuka kameranya. Oke. Bisa kita mulai ya. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 8A dan B? Iya. Oke, Nak, jadi hari ini kita kembali lagi ya membahas tentang teks eksplanasi, melanjutkan materi yang belum kita bahas ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membaca ya tentang arus ataupun aliran energi ya kan. Eksplanasi. Oke, anak-anak ustazah, jadi kemarin pembahasan kita adalah bagaimana ya kan pengertian secara umum teks eksplanasi. Lalu bagaimana ciri-ciri eksplanasi yang mana anak-anak ustazah mengatakan eksplanasi ada kalimat faktanya. Benar nggak kalau eksplanasi itu ada kalimat faktanya? Benar ya. Terus juga eksplanasi itu memiliki banyak kata. Ayo, kata apa lagi? Apa? Kata? Iya, istilah atau teknis. Anak-anak anak-anak ustazah perlu kita ketahui bahwa kata istilah itu karena ada kata istilah yang ilmiah ataupun kata istilah yang non ilmiah. Kata-kata istilah yang ilmiah itulah tadi ya, seperti yang sudah kita baca minggu lalu. Ya, misalnya respirasi gitu ya, foto autotrof gitu. Ada juga dia istilah asing seperti itu ya. Nah, jadi eksplanasi itu yang pertama memang dia harus memiliki fakta ya, memiliki fakta ya kan. Lalu juga adanya hubungan kausalitas gitu. Hubungan kausalitas, apa yang dimaksud hubungan kausalitas? Karena kan Iya, adanya hubungan sebab akibat. Kenapa dikatakan bahwasannya memiliki hubungan sebab akibat? Karena kan dalam teks eksplanasi dia akan menjelaskan tentang proses atau kronologi suatu kejadian, benar ya? Kan tidak mungkin gempa bumi terjadi itu tidak karena terjadi begitu saja. Tidak mungkin sesuatu terjadi di muka bumi ini terjadi begitu saja. Tentu ada gejala terlebih dahulu ataupun sebab akibat yang membuat peristiwa itu bisa terjadi. Karena itulah hakikatnya teks eksplanasi ya. Karena teks eksplanasi ini kan dia menjelaskan tentang proses suatu kejadian. Dalam suatu proses pasti akan ada hubungan sebab akibat. Kenapa ini bisa terjadi? Ya kan? Karena ini misalnya seperti itu ya. Oke, jadi anak-anak ustazah, sekarang ustazah tanya, apa sih fungsi fakta dalam sebuah teks eksplanasi? Kenapa harus membutuhkan fakta pada sebuah teks eksplanasi? Untuk meyakinkan pembaca. Iya, iya, untuk meyakinkan pembaca. Iya ya, anak-anak ustazah ya, untuk meyakinkan pembaca. Karena ya kita ketahui bahwa di zaman yang memang sangat canggih ini membuat orang lain percaya itu sangat susah, ya kan? Sangat susah membuat orang lain percaya. Maka karena daya kritik yang sudah tinggi ya, karena daya kritik yang sudah tinggi membuat orang lain itu ya dia tidak gampang untuk percaya suatu informasi misalnya ya. Tapi tergantung keilmuan juga sih, kalau ada juga orang yang percaya-percaya aja dengan hoaks kan seperti itu. Nah, tapi kalau kita cermat, adalah pembaca yang cermat seperti anak-anak kelas 8 ya kan, udah mengunjungi perpus, pembaca yang cermat, pasti dia membutuhkan fakta dalam sebuah informasi. Agar apa? Agar informasi tersebut bisa dia ambil faedahnya. Kalau dia nggak fakta ngapain pula ya kan kita ambil faedahnya. Nah itu dia.
Makanya kenapa di teks eksplanasi ini berbeda dengan teks cerpen, teks-teks sastra seperti puisi, drama, ya berbeda lah. Karena teks-teks sastra, prosa itu tidak ada faktanya, semua itu adalah hayalan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bagian B, meringkas teks eksplanasi. Nah, anak-anak ustazah, ini nantinya kita akan butuhkan juga nanti mungkin di kemudian hari. Ini kan baru selesai tugas kan, untuk nanti lah, mungkin minggu depan, ya kan. Dalam sebuah teks kita itu akan dituntut untuk meringkas, ya. Pernah nggak ustazah ajarkan bagaimana cara meringkas yang baik dan benar? Masih ingat nggak anak-anak ustazah? Masih enggak ya? Jadi kalau nanti misalnya mau ikut perlombaan meringkas atau merisum, apa sih bahasa Inggrisnya? Risam apa risum atau apa sih itu namanya ya? Lupa. Apa Raina? Resume. Resume. Ya betul. Nah, misalnya seperti itu nggak asal-asalan loh nak, kita meringkas ini. Ada kan dia meringkas itu kan depan, tengah, akhir, ya kan? Ada dia yang suka-sukanya aja, oh ini mantap ini, saya tulis saja ini, ya kan? Tulis. Nah, ternyata bukan begitu cara meringkas. Dalam pelajaran bahasa Indonesia kita sudah diajarkan untuk bagaimana cara untuk meringkas yang benar, yaitu kita harus mengetahui jenis-jenis paragraf. Catat di situ ya, jenis-jenis paragraf. Ya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan pengembangannya. Pertama ada yang namanya paragraf Bagus, deduktif. Paragraf deduktif. Anak-anak ustazah, karena gini ya, sebenarnya ustazah menyadari gini, waktu 30 menit ini sebenarnya memang waktu yang memang kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia kalau ustazah memang kurang. Jadi lebihnya itu nak, boleh nanti cari informasinya di searching atau di buku-buku ya, paham ya, untuk menambah catatan ya. Karena kan ustazah nggak bisa ngomong itu pelan-pelan karena takut habis waktu ya. Jadi ustazah harus gaskan terus biar materinya sampai gitu ya. Jadi yang pertama ada jenis paragraf deduktif. Nanti boleh kalian cari tahu lagi. Deduktif adalah gagasan pokok yang terletak di awal paragraf atau awal kalimat, boleh. Gagasan pokok yang terletak di awal paragraf atau kalimat juga boleh. Pokoknya dia di bagian awal. Ya, pokoknya awal. Gagasannya terletak di awal atau gagasan, ide pokok itu sama ya anak-anak ustazah ya. Oke, yang kedua ada yang namanya paragraf apa? Induktif, bagus ya. Induktif, walaupun dia katanya induk, bukan berarti dia di awal ya. Induktif artinya gagasan pokok yang terletak di akhir. Bagus ya, akhir paragraf, betul, gitulah. Sudah. Yang ketiga ada paragraf campuran. Udah, paragraf campuran atau deduktif, induktif. Kalau campuran berarti letak gagasannya di mana? Dan akhir. Bagus, awal dan akhir. Bagus ya. Oke, tapi ya anak ustazah, ada dia yang gagasan pokoknya itu semua isi paragraf itu adalah merupakan gagasan pokok. Tapi kita nggak akan dapatkan itu di teks ilmiah, nggak akan kita dapatkan. Kita akan dapatkan itu, ustazah lupa nama ilmiahnya apa, nama lainnya apa. Dia gagasan pokoknya atau ide pokoknya di semua isi paragraf itu termasuk gagasan pokok, yaitu ada di suatu karangan cerita. Kalau kalian buat cerpen, novel, semua itu merupakan isi bukan?
ya kan? Semua itu merupakan isi. Jadi itu termasuk gagasan pokok semuanya. Kenapa? Karena cerpen itu merupakan pendapat. Ya, gagasan itu nah artinya pendapat. Nah, gagasan itu pendapat ya, secara umum. Itu juga makna lainnya. Jadi kalau di cerpen itu semuanya cerita, ya. Itu ya Nana Ustazah. Nah, jadi Ustazah mau jelaskan satu persatu. Jadi gini, kalau kita mau meringkas, berarti rumusnya adalah itu tadi. Kita harus mengetahui jenis paragraf. Deduktif, induktif, dan campuran. Ya, kan tadi deduktif berada di awal paragraf. Jadi misal kita baca yang bagian A, silakan baca Rafifa. Yang ini, perhatikan contoh-contoh berikut. Udah Rafifa? Macet. Bisa Rafifa? Ahli bintang atau astronom mempelajari bintang melalui teleskop. Sekarang kita dapat mempelajari angkasa luar dari dekat dengan pesawat satelit dan kendaraan antariksa yang melakukan perjalanan ke planet-planet. Para astronom menemukan berbagai bukti yang luar biasa dari rahasia angkasa luar. Oke, cukup. Oke, jadi kita sepakat bahwasannya ini adalah satu paragraf, benar ya? Satu paragraf, ya, benar ya? Nah, terus ceceknya kalian kan disuruh meringkas. Kalau meringkas kan nggak mungkin semua yang kita buat ini. Itu bukan meringkas namanya, mencatat, ya kan? Beda kan mencatat sama meringkas ya. Kalau semua ini kalian tulis ya bukan meringkas namanya. Kalau meringkas itu ide-ide pokoknya aja nak, kan gitu. Mana dia ide pokoknya Nana Ustazah? Ingat ya, ide pokok itu merupakan inti dari suatu penjelas atau ide utama datangnya suatu penjelas. Dia sifatnya umum. Jadi kalau umum itu bisa dirangkai banyak. Di sini mana dia termasuk ide pokoknya atau inti dari semua penjelasan? Para ahli bintang. Iya. Bagus, para ahli bintang atau astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam. Sekarang kita buktikan, apakah kemudian penjelasannya itu tentang bintang-bintang tersebut itu, tentang penjelasan para ahli yang mempelajari bintang-bintang. Kita baca lagi, kemudian mereka berhasil melihatnya melalui teleskop. Sekarang kita dapat mempelajari angkasa luar dari dekat dengan pesawat satelit dan kendaraan antariksa yang melakukan perjalanan ke planet-planet. Para astronom menemukan berbagai bukti yang luar biasa dari rahasia angkasa luar. Nah, ternyata betul penjelasannya nyambung gak anak-anak Ustazah sama ide pokoknya tentang si astronom juga? Nyambung gak? Nyambung. Terus di sini ada kata ganti orang, ada kata mereka. Yang mana mereka ini merujuk pada kata apa? Kata mereka itu merujuk pada siapa? Astronom, ahli bintang. Jadi si mereka ini penjelasan dari si ahli bintang itu dijelaskan lagi bagaimana yang dipelajari si astronom itu di angkasa luar, kan gitu. Berarti kita sepakati paragraf ini namanya apa? Paragraf Deduktif, karena iya betul gagasan pokoknya berada di awal. Berarti kalau dia berada di awal gagasan pokoknya, berarti penjelasnya berada di di akhir. Inilah dia penjelasnya di sini dari kemudian sampai rahasia angkasa luar. Iya, bagus. Sekarang yang kedua ini tetap deduktif karena biasanya nak kalau di bacaan seringnya deduktif, selalu berada di awal biasanya ya. Kita baca yang bagian B, coba si Zahra Ajrina. Beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan. Bahan bakar tersebut lebih kuat dibandingkan dengan bubuk mesiu, tetapi mempunyai cara kerja yang sama. Sebagian besar pesawat luar angkasa menggunakan bahan bakar cair. Bahan ini lebih serbaguna daripada bahan padat. Udah. Bagian-bagian yang bergaris bawah
Sudah? Udah ya? Jadi ini yang B, ini juga letaknya deduktif, yang mana beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan. Coba perhatikan, penjelasannya nyambung nggak dengan ide pokok? Nyambung, masih tentang bahan bakar ya. Apalagi nih, sebagian besar pesawat luar angkasa menggunakan bahan bakar cair. Bahan ini lebih serbaguna daripada bahan padat. Ya, lalu ketika kalian disuruh meringkas ini A sama B, ini kan panjang. Yang mana yang mau kalian ambil, anak-anak ustazah? Untuk diringkas, yang mana mau diambil? Gagasannya. Iya, gagasan. Iya, gagasannya. Bukan kalian suka-suka hati. Misalnya udah ada lah ini. Ini nggak ada di garis bawahi ya. Ceceknya nggak ada di garis bawahi. Oh, ini aja lah, kayaknya ini bagus, ini enak ditulis, atau ini aja lebih singkat. Misalnya ya, si Danisha mau nulis yang ini, dari dengan sampai rahasia luar angkasa. Terus yang keduanya dia mau tulis dari sini aja, bahan ini lebih serbaguna daripada bahan padat. Tidak bisa, nanti ringkasannya jadi tidak nyambung. Nah, jadi meringkas itu bukan dia asal-asalan anak-anak ustazah ya. Oke, sekarang kita sama-sama ya menentukan gagasan pokok ya. Karena ini pelajaran gagasan pokok, dengar ya. Dari SD sampai SMA ini dipelajari gagasan pokok. Karena apa? Sampai kuliah. Kenapa? Karena nanti pun kita kuliah pasti kita akan disuruh meringkas oleh dosen kita. Di SMA pun kita akan disuruh meringkas bacaan. Ya, agar ringkasan kita menarik dan nyambung, kita harus memahami yang namanya gagasan pokok. Oh iya, tapi saya jelaskan dulu gagasan pokok yang ada di akhir. Mungkin di buku ini nggak ada contohnya ya. Gagasan pokok yang ada di akhir namanya induktif. Berarti penjelasnya berada di penjelasnya berada tapi katanya induktif di akhir, berarti penjelasnya ada di awal. Ustazah contohkan ya. Ini ustazah contohkan dulu yang deduktif secara sederhana. Berbagai macam jenis bunga yang terdapat di Indonesia. Tahu kalian apa aja bunga di Indonesia? Sebutkan. Rafflesia. Terus apa lagi? Rafflesia, bunga janda bolong. Bunga Pink Katrina, itulah bunga mak-mak kalian ya kan di rumah ya kan. Pink Katrina. Yang sekarang bunga apa? Mawar. Banyak sekali nama bunga, lebih dari 1 ya kan, lebih lah dari 10 ya lebih. Berarti gagasan pokoknya itu adalah tentang berbagai macam jenis bunga, betul kan? Betul enggak? Berarti letaknya itu deduktif apa induktif? Bingung? Apa letaknya? Siapa yang bilang induktif? Tapi saya bilang berbagai macam jenis bunga. Ada bunga mawar, rafflesia, janda bolong, bla 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 bla, dirincikan. Berarti gagasan pokok letak di mana? Di awal, Zah. Di awal lah. Kan dijelaskan lagi nggak jenis-jenis bunganya itu? Iya, nggak ingat berarti kalian pelajaran deskripsi dulu ya. Kan ustazah bilang jenis-jenis bunga. Ada nggak di situ saya jelaskan langsung di kalimat pertama saya jelaskan langsung bunga-bunganya? Enggak. Di kalimat selanjutnya baru saja bilang bunga rafflesia, bunga ini. Berarti ada di letaknya di awal, namanya deduktif. Sekarang ustazah balikkan kayak gini kata-katanya. Bunga rafflesia, janda bolong, bunga mawar, bunga sepatu, bunga apa lagi namanya? Bunga apa lagi yang kalian tahu? Bunga anggrek dan bunga jenis lainnya merupakan jenis-jenis bunga yang ada di Indonesia. Sama nggak letak gagasan pokoknya? Beda lah ya kan? Yang pertama tadi ustazah jelaskan gagasan pokoknya ada di awal. Yang kedua gagasan pokoknya ada di penjelasnya ada di awal tentang si bunga-bunganya gitu anak-anak ustazah ya. Jadi intinya
Ini nggak asal-asalan, bukan kalian yang berusaha mencari mana lah ya induktif ini, mana ya si deduktif ini, enggak. Kalian baca dulu teksnya, baru nanti ditentukan. Bukan kalian cari, enggak. Induktif dan deduktif nggak bisa dicari, tergantung teksnya. Ada dia teks atau buku yang dia deduktif semua. Gila lah kita kalau nyari induktif, mana ada ya kan? Nggak kita buat-buat itu, nah itu alamiah aja. Nanti kalian kan saking penasarannya, kalian baca buku, cari lah ini induktif yang mana, nggak bisa. Dia itu apa ya, Ustazah bilang istilahnya ya, ininya aja apa adanya gitu. Udah kita baca, kita temukan yang adanya deduktif, ya sudah deduktif saja yang dicatat. Induktifnya tidak perlu ya, nggak perlu. Nanti jadi lama meringkasnya. Ya, lalu yang ketiga tadi kan dia campuran. Kalau campuran dia di awal dan di akhir. Ya, di awal dan di akhir. Berarti penjelasannya terletak di mana? Iya, siapa yang jawab itu di tengah? Iya, bagus ya. Berarti penjelasnya ada di tengah. Jadi misalnya di awal dia sudah buat gagasan pokoknya, di akhir ditekankannya lagi. Ya kan? Jadi seperti itulah tadi betapa banyak tanaman atau bunga-bunga yang ada di Indonesia. Gitu ditekankan lagi dia di awal dan di akhir. Ya, supaya kita ingat, berarti penjelasnya ada di tengah. Tapi ingat, gagasan pokok tidak pernah ada di tengah. Yang ada di tengah itu penjelas saja. Jangan pula kalian cari gagasan pokok yang ada di tengah ya nak ya, nggak ada, belum ada. Tapi kalaupun nanti berubah nggak tahu lah ya kan. Kok sekarang sih nggak ada sih menurut ustazah ya. Ya gitulah. Jadi sekarang coba ya ustazah tes ya, satu ya. Coba ustazah mau apa dulu nih? Ustazah aja yang baca. Tunggu, kok nggak bisa diginikan ya? Anissa Ramadhani ada? Ayolah dibuka kameranya. Kalian belum mandi rupanya. Kok takut kali kalian membuka kamera? Buka dulu kameranya. Nanti ke pajak sentral pula kalian nggak buka kamera ya kan? Takut ustazah nih, bukan apa. Nanti tiba-tiba nggak buka kamera udah jalan aja dia pajak sentral beli baju kan gitu. Ayo Anissa Ramadhani. Gak ada orangnya. Coba dulu si Dwi. Kemana orangnya nih dipanggil, nggak ada. Dwi, oh bagus, semangat dia ya. Itu berkat seminggu ke sekolah ya kan Dwi ya. Oke. Nah, ustazah baca ya Dwi, teks eksplanasi ya. Memasuki puncak arus balik H+7 atau Minggu 21 bulan 11 sekira pukul 14.00 WIB. Arus lalu lintas kendaraan yang melalui jalur selatan yang melintas di wilayah Tasikmalaya sempat terhambat sekira 2 jam. Sumber kemacetan berada di Tanjakan Gentong kilometer 75 atau ruas jalan sekitar Kampung Cingere, Desa Cirahayu, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Dengar ya, ini mungkin gagasan pokoknya terlihat panjang, tapi boleh disimpulkan juga gagasan pokok itu, boleh disingkat. Coba Dwi, mana gagasan pokoknya Dwi? Tentang apa itu? Intinya aja. Mana dia gagasan pokoknya Dwi? Apa? Tentang apa? Itu gagasan pokok boleh disingkat. Dia memang ada gagasan pokok yang panjang, tapi boleh disingkat. Intinya apa? Tentang arus lalu lintas. Iya, yang bagaimana arus lalu lintasnya itu? Yang sempat apa? Yang sempat terhambat. Iya, ininya dia intinya. Arus lalu lintas yang sempat terhambat sekitar 2 jam. Betul nggak anak-anak ustazah semua? Betul ya? Kenapa alasannya ustazah pilih itu? Karena setelah gagasan pokok itu, kata-kata itu, kalimat itu, masuk dia penjelasan tentang sumber kemacetan. Dia jelaskan secara detail di mana, kilometer berapa. Jadi ingat, jangan pening anak-anak ustazah, kalau ada gagasan pokok yang panjang kayak gini,
Boleh disingkat, boleh kali lah. Disingkatnya itu yang wajar-wajar aja lah ya kan. Nggak usah jangan terlalu pendek, jangan pula panjang kali. Nggak enak dia bacanya nanti ya. Pokoknya intinya saja. Berarti ini jenis paragraf apa? Induktif. Kok induktif lagi? Deduktif. Kalian harus ingat, walaupun namanya induktif, bukan berarti induktif itu di awal. Yang di awal adalah deduktif. Oke, sekarang lagi ya, satu lagi. Nah, nih. Si Nadia Salsabila, buka kameranya semua ya. Tuh, kok nggak dibuka lah kameranya ini. Nadia Salsabila. Nadia. Tes. Wah, lama. Syahna. Nah, ya usah aja baca ya Syahna ya, dengarkan. Kondisi ini terjadi akibat adanya kecelakaan yang menimpa bus pariwisata tujuan Bandung. Nomor polisi Z768TA menghantam tebing. Pasalnya bus itu tidak kuat melalui tanjakan di daerah tersebut sehingga menyebabkan lajunya terhenti dan langsung terseret mundur. Bus baru bisa berhenti setelah bagian belakangnya menghantam tebing. Demikian, dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa. Akan tetapi ada sebuah sepeda motor bernomor polisi B6765CBO yang ditumpangi 2 orang. Saat kejadian berada di belakang bus sehingga keduanya terjatuh. Akibat terjatuh, 2 penumpang sepeda motor mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke puskesmas. Mana Syahna gagasan pokoknya? Syahna, tes. Yuk baca gagasan pokoknya. Udah jelas itu tentang apa? Mana gagasan pokoknya? Nggak tahu, aduh, kok nggak tahu pula tentang penjelasan apa itu yang tahu? Mana gagasan pokoknya? Aduh, kayak mana ini nggak tahu pula dia. Yuk, mana nak? Yang? Iya, kecelakaan yang menimpa bus pariwisata. Menurut anak-anak ustazah susah nyari gagasan pokok, enggak kan? Susah enggak? Enggak, inilah dia, nih lihat ya. Kecelakaan yang menimpa bus pariwisata tujuan Bandung. Kalau kita udah tahu rumusnya, tinggal awal atau akhir ajanya, ya kan? Kan ustazah bilang, gagasan pokok tidak pernah ada di tengah. Berarti kan kalau enggak awal, dia di akhir atau campuran. Tinggal kita cocokkan aja. Kita baca, kecelakaan yang menimpa bus pariwisata tujuan Bandung menghantam tebing. Benar nggak penjelasannya berkaitan dengan kecelakaan yang ada di Bandung, tujuannya di Bandung? Benar, ya kan? Dia menjelaskan kronologinya bagaimana itu terjadi. Berarti itu letaknya deduktif atau induktif? Iya. Ini deduktif. Jadi intinya gagasan pokok tidak boleh kita paksakan, harus ada di akhir, harus ada di awal, nggak boleh. Apa adanya yang ada di buku atau yang ada di teks saja, ya. Kalau tidak ada induktif nggak apa-apa, nggak perlu kita stres karena kan kita mau menyimpulkan. Paham anak-anak ustazah sekalian? Paham? Hah? Ada yang mau ditanya? Ya, silahkan. Kan tadi Ustazah bilang paragraf deduktif itu kan berarti kan yang di atas paragraf itu kan, Zah? Iya betul, titik pertama. Nah, berarti yang teks eksplanasi itu kan yang itu, Zah? Kenapa eksplanasi? Karena teks eksplanasi yang pertama ya. Balik itu bukan yang induktif. Induktif mana puncak arus? Kan sumber ini. kemacetan berada gentong ke kilometer 75. Oh iya. Itu induktif kan, Zah? Kalau induktif dia di akhir, berarti menurut Putri Rena ini yang gagasan pokoknya sumber kemacetan berada di tanjakan gentong ini. Deduktif kan di awal. Ini kan kalau ada sumber ini kan dia di akhir nih.
Ini kan kita sepakat tadi ini bukan gagasan pokok kan nak? Karena lihat dia menjelaskan tentang sumber kemacetan itu yang berada di Tanjakan Gentong kilometer 75 atau ruas jalan sekitar Kampung Cingere, Desa Cirahayu, dia jelaskan di mana letaknya gitu kan. Tapi kan kalau yang di awal ini, tapi kita sepakat tadi kalau ini gagasan pokok. Kenapa alasannya ini gagasan pokok tadi Rena Ustazah bilang? Oh tadi aku pikir yang Ustazah bilang. Enggak. Gagasan pokoknya adalah ini memasuki puncak arus sampai 2 jam ini. Nampak enggak anak-anak Ustazah? Nampak. Tapi Ustazah bilang gini, gagasan pokok itu disingkat aja, nggak boleh panjang-panjang gini, ngerti nggak? Kalau di ujian nasional pun nggak ada yang panjang-panjang gini. Ini kan panjang nih gagasan pokoknya, ya kan? Jadi kita singkat jadi wilayah Tasikmalaya itu sempat terhambat sekitar 2 jam. Barulah dijelaskannya apa penyebab macetnya, apa terhambatnya itu karena adanya sumber kemacetan. Iya, berarti ini letaknya deduktif. Iya, jadi nak gagasan pokok itu kadang dia ada yang panjang, nggak usah kita buat kali ya, pendek aja lo, nggak usah panjang-panjang. Oke, paham? Oke, ada lagi mau bertanya? Pas ya, udah paskan aja lah ya kan, udah habis waktunya ya kan. Nanti boleh japri Ustazah lah kalau kalian mau nanya. Oke anak-anak Ustazah, mudah-mudahan apa yang sudah Ustazah jelaskan dapat dipahami dengan baik ya, dapat dicerna dengan baik ya. Mudah-mudahan apa yang Ustazah ajarkan ini bermanfaat untuk kalian sampai ke depan, sampai tamat SMP, SMA, bahkan nanti di kuliah saat kalian bisa membuat skripsi nantinya ya kan. Oke anak-anak Ustazah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallah.